Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi, sehat, berkah, berkelimpahan untuk teman-teman, untuk saudaraku semua, dimanapun berada. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Dan semoga kehadiran kita bisa menjadi sumber-sumber kebahagiaan untuk setiap makhluk dimanapun berada. Di video kali ini, ya sesuai janji di video kemarin, ada satu teknik pernapasan yang mana kalau itu kita bisa lakukan dengan rutin, dengan istiqomah, ya, energi kita ini akan lama habisnya, ya. Istilahnya nggak gampang cepet drop. Nah, kadang-kadang berbicara pernapasan, ya saudaraku, kita sendiri ini bahkan tidak tahu caranya bernapas sebenarnya. Jadi kita hanya lahir dan sudah otomatis begitu saja terjadi sampai dewasa sekarang ini. Jadi kita tidak tahu caranya bernapas, sehingga tidak heran orang-orang zaman sekarang dengan orang-orang zaman dulu berbeda, karena kalau kalian amati pasti berbeda pula pola cara pernapasannya. Yang kedua, ya pola lingkungan, udara dan sekitarnya itu tetap mempengaruhi, faktor-faktor tersebut tetap mempengaruhi. Nah, orang-orang sekarang yang gampang marah, gampang emosional, gampang stres, gampang depresi dan lain sebagainya, itu cenderung napas mereka pendek. Ya, coba kalian perhatikan kalau nggak percaya. Mungkin kita sendiri kalau lagi stres, lagi emosional, nafas kita pendek. Jadi seperti tersengal-sengal, bahkan seperti itu. Nah, pola napas ini ternyata mempengaruhi psikologis kita. Jadi kalau kita bisa berlatih bernapas dengan benar, otomatis emosional kita akan mudah terkendali, ya, gampang terkendali, ya, tidak lost control. Lalu kesadaran kita juga akan semakin tinggi, kita nggak gampang stres, nggak gampang depresi dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di rahasia nafas. Nah, saudaraku semua, langsung saja ya kita praktekkan. Kebanyakan dari kita kalau bernapas, coba kita amati diri kita sendiri, ya, nggak usah jauh-jauh, kita amati diri kita sendiri. Itu kalau bernapas kan hisap, keluar, ya, hisap, keluar. Yang dihisap belum sampai penuh sudah dikeluarkan. Nafas yang keluar belum sampai habis sudah dihisap lagi. Jadi karbon yang dihasil pembakaran dari nafas itu belum terbuang, itu sudah dimasukkan pembakaran lagi. Nah, tidak heran itu yang menyebabkan energi kita gampang down. Nah, jadi nafas yang benar yang harus kita mulai latih sekarang, tarik sebanyak-banyaknya. Ya, ketika tarik nafas sebanyak-banyaknya lewat hidung, jangan langsung kita buang. Jadi tahan beberapa saat, sebentar saja, lalu keluarkan sampai benar-benar habis, tidak ada lagi nafas di dalam tubuh kita. Jadi sampai benar-benar karbon di dalam tubuh kita ini benar-benar keluar. Nah, itu setelah habis baru kita hasap lagi, dan lakukan semua itu dengan ritme yang lembut, ya, jadi jangan nggak terburu-buru, ya. Oke, kita bisa mulai praktekkan, bisa setiap pagi sebelum aktivitas, sebelum bekerja, atau kita lakukan setiap malam sebelum tidur. Jadi kapanpun seluangnya kalian bisa lakukan teknik nafas ini, sehingga kalau ini sudah dilatih secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Yang karakter diulang terus-menerus akan menjadi sifat. Yang sifat itu jika diulang terus-menerus akan menjadi kepribadian diri kita, ya. Saya contohkan, ya, misalnya malam hari atau pagi hari bebas, kalian cukup rileks saja. Cukup rileks, nikmati dulu, heningkan dulu pikiran kalian, ya. Nikmati dulu, lalu tarik nafas sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, tapi dengan lembut. Jadi jangan itu keburu-buru namanya. Jadi lembut, kita tarik nafas lewat hidung. Kita nikmati nafas yang masuk.
Lalu setelah sudah penuh di dalam tubuh kita dengan nafas, tahan beberapa saat, jangan langsung dikeluarkan ya. Ini tahannya nggak lama-lama kok, jadi cukup kita tahan, lalu kita lepaskan atau kita buang lewat mulut sampai benar-benar habis. Sampai benar-benar tidak ada sisa karbon ya, sisa pembakaran udara di dalam tubuh kita. Lalu tarik lagi pelan dengan panjang. Kita nikmati nafas tersebut, lalu kita tahan. Tahan beberapa saat secukupnya, tidak perlu terlalu lama. Lalu buang kembali lewat mulut perlahan-lahan. Nikmati nafas yang keluar juga. Jadi nikmati dan amati nafas yang masuk lewat hidung, nikmati nafas yang kita tahan, dan nikmati nafas yang kita keluarkan lewat mulut. Lakukan ini mungkin 10 menit ya, 10 sampai 15 menit kalian lakukan ini. Mungkin dalam beberapa minggu kalian bisa merasakan hasil yang luar biasa. Coba deh, kita sendiri kalau lagi stres, lagi banyak masalah, kadang kita sering menghela nafas dengan cepat. Ya, ada masalah nih. Nah, itu sebenarnya satu tanda bahwa otomatis tubuh kita sudah merespon hal-hal tersebut. Tapi sayangnya kita tidak pernah menyadarinya. Bayangkan kalau teknik nafas ini kalian latih dan menjadi kebiasaan. Emosional terkontrol, psikologis kita terjaga, kesehatan terjaga, semuanya, hidup kita lebih enak. Karena apa? Karena energi kita nggak down, energi kita turun naik lagi, turun naik lagi. Oke, semoga bermanfaat saudara-saudaraku. Lakukan ini sesering mungkin, serutin mungkin 10 sampai 15 menit seluangnya, dan rasakan kehidupan Anda menjadi lebih baik. Pahami arti nafas, selami arti nafas, karena dengan nafas kita akan menemukan kesadaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.